Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabirahin di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua beserta keluarga selalu dilimpahkan anugerah sehat, panjang umur, berlimpah dan berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang isim-isim yang wajib dinasabkan atau yang diistilahkan dengan mansubatul asma. Isim-isim yang tergolong dalam mansubatul asma ini ya otomatis harus dinasabkan ya atau difathahkan ya. Nah, fathah atau pengganti fathah itu arti nasab ya. Cuma kalau nasab itu berarti maksud intinya adalah fathah. Nah, isim-isim apa saja yang barisnya harus dinasabkan ya. Nah, ini di sini saya menyimpulkan ada 15 kategori ya. Nah, itu. Yang pertama, kalau dia itu menduduki jabatan sebagai maf'ul bih. Yang kedua, sebagai khobar kana wa akhwatuha. Yang ketiga, sebagai isim inna wa akhwatuha. Yang keempat, sebagai isim la. Kemudian sebagai maf'ul ke-1 dan maf'ul kedua, zanna wa akhwatuha. Ya, yang keenam adalah sebagai komplement. Nah, di sini ya. Nah, komplement atau pelengkap itu apa saja? Ya, yang barisnya itu nasab ya. Yang pertama tawabi, yaitu apa? Naat atau taukid badal. Nah, ini isim yang selalu mengikuti kalimat sebelumnya ya. Nah, kalau barisnya sebelumnya nasab, maka tawabi ini otomatis nasab ya. Kemudian yang kedua masdar ya. Ini juga komplement ya. Masdar itu adalah yaitu tasrifan yang ketiga ya. Ketika kita mentasrif nasara yansuru nasron, daraba yuribu dorban. Nah, nasron dorban yang ketiga dalam tasrifan fi'il itu disebutnya masdar. Dia barisnya nasab. Kemudian jorob zaman dan jorob makan ya. Jorob zaman itu apa? Keterangan waktu ya. Jorob makan keterangan tempat ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat hal ya, yaitu menerangkan keadaan yang masih samar. Kemudian tamyiz ya, itu apa? Menerangkan zat yang masih samar. Nah, selanjutnya mustasna, yaitu apa? Isim yang dikecualikan ya. Kemudian yang ketujuh adalah munada ya, yaitu apa? Isim yang dipanggil ya, munada. Kemudian yang ke-8 adalah maf'ul min ajlih ya, isim yang dinasabkan yang menunjukkan atau bermakna motivasi dilakukannya suatu perbuatan ya. Dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah, yaitu isim yang dinasabkan ya, di mana dia cirinya itu ada wawu bermakna ma'iyah, wawu bermakna beserta. Nah, itulah yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat kepada contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalallahul Qur'ana al-karima kullahu inzalan lailatal qadri rahmatan lil ibad. Ya. Ini artinya apa? Telah menurunkan siapa Allah ya Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Nah, di sini Al-Qur'an ini barisnya apa? Nasab. Tuh, ya, fathah. Ya. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Ini fi'ilnya menurunkan Allah. Siapa? Allah sebagai fa'il ya. Nah, ini yang contoh mansubatul asma'nya yang harus dinasabkan adalah Al-Qur'an. Nah, itu posisinya sebagai maf'ul bih objek, maka dia nasab ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Karimah yang mulia. Tuh, yang mulia berarti kalau ada yang itu apa?
Itu menunjukkan sifat ya, kata sifat naat. Ya, tuh, kata sifat. Ya. Kullahu semuanya ya. Jadi 30 juz semuanya diturunkan ke langit dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullahu seluruhnya itu Quran, hu-nya kembali kepada Quran, dirujuk ya. Nah, itu. Di sini kullahu ya posisinya sebagai taukid ya. Nah, itu. Jadi taukid itu kata penguat atau kata penegas ya. Nah, itu cirinya ada lafaz-lafaz khusus untuk menguatkan. Ya, ada lafaz-lafaz khusus yang menguatkan, yaitu apa? Nafsun, ainun, kulun, ya, kemudian kila, kilta, lalu ajmau, jami'un, ya. Nah, itu adalah lafaz-lafaz khusus, ya, yang sebagai penegas atau penguat. Nah, ini di sini yang diambil adalah lafaz kullah, ya. Nah, di sini kula dinasabkan, kenapa? Ya, nah dinasabkan karena apa? Sebagai taukid, ya, tawabi. Dia mengikuti kalimat sebelumnya, ya. Nah, kalau sebelumnya apa? Sebelumnya itu adalah nasab, maka dia juga nasab, ya. Nih al-karimah naat juga nasab tuh ya. Jadi saya dilingkari, ya. Nah, itu al-karimah naat kullahu taukid, ya. Nah, itu ini juga tawabi, maka harus mengikuti baris sebelumnya ya. Nah, baris sebelumnya nasab, maka dia juga harus ikut nasab ya, ikut patah. Inzalan benar-benar menurunkan. Nah, ini adalah masdar ya, dari anzala yunzilu inzalan. Tuh ya, masdar. Tadi saya sudah jelaskan masdar itu adalah apa ya, tasrifan ketiga ya. Nah, tasrifan ketiga, nah, itu dalam tasrifan fi'il ya. Tasrifan ketiga dalam tasrifan fi'il. Anzala yunzilu inzalan. Nah, itu. Ya, maka ini masdar ya. Masdar itu apa? Termasuk mansubatul asma, maka dia dinasabkan inzalan. Lailatul Qadri ya, atau Lailatul Qadari ya. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini menunjukkan apa? Keterangan waktu ya. Nah, keterangan waktu Lailatul Qadari. Nah, keterangan waktu ya. Nah, jorok zaman. Kan zaman itu waktu ya. Sudah di bahasa Indonesia. Nah, maka dia apa? Ya, nasab tuh Lailatul Qadari ya. Kenapa? Ya, dia posisinya sebagai jorok zaman ya, keterangan waktu ya, zaman waktu. Rahmatan lil ibadi ya. Motivasinya apa? Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim rahmatan ya, karena menjadi rahmat tuh. Jadi kalau maf'ul min ajli itu diartikannya dengan karena ya. Nah, karena ya, karena menjadi rahmat bagi semua hamba-hambanya ya. Rahmatan lil ibadi ya. Nah, itu. Jadi di sini maf'ul min ajli itu adalah isim yang dinasabkan ya, ini nasab. Nah, dia menjelaskan apa? Motivasi ya, motivasi dilakukannya suatu perbuatan. Apa itu motivasinya Allah menurunkan Al-Qur'an? Oh, sebagai rahmat ya bagi hamba-hamba. Berikutnya, ya ahlal Qur'ani, wahai ahlal Qur'an, ahli Al-Qur'an. Nah, di sini apa? Munada yang berbentuk idofat atau munada mudof ya. Nah, kalau idofat kemasukan huruf nida, itu mudofnya, kata yang pertamanya itu harus dinasabkan ya. Ahlul Quran menjadi ya ahlal Quran. Rasulullahi menjadi ya Rasulullahi. Habibullahi menjadi ya Habiballahi itu ya. Jadi di sini apa? Nasab, mudofnya dinasabkan ya. Ini apa? Munada mudof ya. Jadi dia apa? Dinasabkan tuh ya, termasuk apa? Nah, ini munada ya. Termasuk mansubatul asma. Munada itu maka dia nasab ya. Yang dinasabkan adalah bagian apanya? Bagian mudofnya. Baik.
Wahai ahli Al-Qur'an, la khaira fi kalamin nas. Tidak ada kebaikan dari ucapan manusia, ya. Nih, di sini ada la. La-nya apa? La annafiyatu lil jinsi, ya. Nah, la-nya apa? La annafiyatu lil jinsi. Nah, ini ya. Annafiyatu lil jinsi, la annafiyatu lil jinsi, lil jinsi. Ya. Jadi ini isim la, ya. Nah, ini contohnya. La khaira, nasab kan jadi isim la. Nah, la-nya ini apa? Ya, la-nya itu la annafiyatul lil jinsi yang meniadakan jenis, ya. Yaitu seperti la nabiyya ba'di, tidak ada jenis nabi apapun sesudahku, kata Nabi. La khaira, tidak ada kebaikan apapun. Ya, tuh. Jadi ini la-nya itu apa? La annafiyatul jinsi, meniadakan jenis, ya. Nah, tidak ada jenis kebaikan apapun, ya. Tuh, jadi la-nya annafiyatul lil jinsi, ya. Maka apa? Khaira di sini apa? Sebagai isim la, ya. Nah, itu. Kita tahu bahwa isim la itu fungsinya sama seperti isim inna, ya. Jadi dia itu apa? Ya, la itu sama seperti inna, jadi apa? Tansibul isma wa tarful khobar. Jadi isimnya dinasabkan, khobarnya dirofakkan, ya. Nah, ini khaira sebagai isim la, maka dia dinasabkan, ya. Tidak ada kebaikan di kalamin nas pada ucapan-ucapan manusia, ya. Tuh, jadi orang ngomong segala macam gitu kan, yang baik, yang buruk dan sebagainya, ya. Enggak ada kebaikan sama sekali. Kecuali, nah ada ilah. Nah, ini namanya apa? Istisna, ya. Istisna ini pengecualian, ya. Istisna, ya. Ini pengecualian, ilah itu, ya. Pengecualian, maka apa yang dikecualikan itu zikrallahi. Nah, ini mustasna, ya. Nah, ini mustasna, ini yang dikecualikan. Nah, ini barisnya apa? Nasab, ya. Zikrallah, tuh, menjadi mustasna, ya. Tuh, jadi ini pengecualian dari apa? Ucapan manusia. Kan ucapan manusia itu banyak. Nah, dikecualikan dari itu apa? Zikrallah. Nah, itu. Ini yang dikecualikan, ya, atau disebutnya mustasna. Maka mustasna itu apa? Termasuk mansubatul asma, maka dia barisnya apa? Nasab, ya. Wal amro bil ma'rufi waw. Nah, ingat, ya, waw itu adalah huruf ataf, ya. Yang paling sering huruf kata sambung ini, ya, yang sering dijumpai adalah berapa? 4. Waw, fa, summa, dan au. Di sini waw, ya. Nah, di sini adalah waw. Nah, oh, ini apa? Huruf ataf. Ingat, ya. Jadi dalam huruf ataf itu, ya, apa, sebelum dan sesudahnya mengikuti, ya. Di sini zikrullah nasab, maka amro juga apa? Nasab, ya. Tuh, ya. Jadi mengikuti barisnya. Kemudian zikrullah ini dalam bentuk makrifat, ya. Yaitu apa? Bentuknya makrifat, yaitu apa? Idofat, ya. Dari jenis idofat. Nah, ini makrifat, ini juga makrifat amro, ya. Itu apa? Ada alif lam. Jadi sama-sama makrifat, ya. Jadi ngikutin, ya, atap itu sebelum sudahnya ngikutin barisnya sama-sama patah, kemudian sama-sama makrifat. Kalau al-amro makrifat dengan alif lam, kalau zikrullah makrifat dengan idofat, ya. Oke. Nah, ini barisnya sama, ya. Tidak ada kebaikan dalam semua ucapan manusia kecuali apa? Nah, zikrullah, ya. Zikir kepada Allah, wal amro bil ma'rufi, dan memerintah kepada kebaikan, ya. Nah, itu. Baik. Selanjutnya wa innal qur'ana. Tuh, ini ada inna, ya. Nah, itu. Ya. Maka apa? Inna itu termasuk apa? Amil nawasih, ya. Merubah mubtada atau khobar, ya. Nah, kalau dalam inna yang dirubah adalah mubtadanya. Cuma nanti bukan mubtada inna, namanya isim inna. Dia apa? Nasab, tuh. Ya. Isim inna nasab. Tuh, ya. Nah, itu. Dan bahwasanya bermula Al-Qur'an, nah ini.
Karena dia awalnya aslinya mubtada ya. Nah, itu cuma namanya jadi isim inna ya, berubah dikit jadi isim inna, bukan mubtada inna. Nah, ini khobar innanya ini nanti ya syafi'un ya. Nah, cuma di sini yang saya bahas adalah yang nasabnya saja ya. Di sini adalah isim inna nasab ya. Nah, sekarang apa? Al-Qur'an itu sebagai apa? Kalamullah ya. Ini penjelas ya. Quran itu adalah apa? Firman Allah. Ini badal ya. Badal itu adalah kata penjelas. Nah, ini badal ini termasuk tawabi. Maka dia apa? Mengikuti kepada baris sebelumnya ya. Baris sebelumnya Al-Qur'an patah nasab, maka dia juga apa? Nah, nasab ya. Nah, itu. Ya, nah badal ya, penjelas daripada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, ini penjelas ya. Badal, maka barisnya nasab sama. Safiyun li ashabi ini jadi khobar inna ya. Nah, itu cuma ini nggak dijelaskan karena kita fokus ke mansubatul asma. Quran itu memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Wa kanat qiraatuhu naziran, dan adalah apa? Qiraatuhu membaca itu Al-Qur'an ya. Nah, di sini kembalinya ke Al-Qur'an ya. Nah, di sini dirujuk ke Al-Qur'an. Ya. Karena qiraatu dan adalah apa? Qiraatu membaca Al-Qur'an najiran sembari melihat. Tuh, ya. Nah, ini kalau ada kata sembari atau sambil atau dalam keadaan itu namanya apa? Hal, ya. Nah, biasanya kalau hal itu apa? Disimbolkan dengan ini ya, hale di sini ya tuh, hale. Tuh. Ya, ha, lam sama iya gitu ya. Jadi dan adalah membacanya Al-Qur'an najiran sambil melihat. Nah, ini apa nih? Maksudnya hal ya. Ini menjelaskan apa? Keadaan yang masih samar ya. Nah, keadaan yang masih samar. Tuh, hal. Menjelaskan keadaan yang masih samar. Jadi membacanya kayak gimana? Oh, sembari melihat ya. Tuh, najiran ya. Tuh ya. Jadi ini apa? Menjelaskan keadaan yang masih samar, karena bisa aja baca Quran itu bisa berdiri, duduk ya. Nah, di sini dijelaskan oh najiran sembari melihat ya. Tuh, jadi baca Qurannya sembari melihat ya, tidak dengan menghafal ya. Itu apa? A'doma ajron ya. Nah, eta atau itu lebih besar apa? Apanya? Ajron, ganjarannya. Nah, ini ya, jadi apa? Khobar kana ya. Nah, ini kananya pakai tatanis karena di depannya apa? Qiraah itu ada tamar butoh menunjukkan muannas wanita ya. Jadi di sini pakai tatanis. Nah, ini isim apa? Qiraatu isim kanat, maka khobarnya a'doma ajron ya. Di sini khobarnya ya, khobar kan itu apa? Apa nak? Nasab ya. Tuh, khobar kan itu apa? Nasab. A'doma. Ya, khobar kan itu nasab. Kemudian lebih besar apanya? Tuh, ya. Jadi apa? Tamyiz itu mah ya. Jadi apa? Zat. Zat yang masih samar. Tuh. Kalau tamyiz itu zat yang masih samar. Jadi lebih besar apanya? Lebih besar ganjarannya? Apa lebih besar ininya? Apa ampunannya? Apa lebih besar rahmatnya? Oh, tidak, ya. Nah, yang lebih besar di sini apa? Ya, ajron, itu ganjarannya. Tuh, jadi zatnya yang masih samar ya. Maka isim yang menjelaskan zatnya yang masih samar itu namanya tamyiz. Barisnya apa? Nasab. Tuh, ajron ya. Nasab ya. Nah, itu. Jadi karena tamyiz hal termasuk mansubatul asma, maka dinasabkan. Kemudian inda rabbil alamin ya, di sisi Tuhan yang mengurus semua alam. Nah, di sisi itu keterangan apa? Keterangan tempat jorok makan, maka dia apa? Nasab ya. Dan terakhir wa ra'aitu wal muslimina wa'dahu haqqan. Nah, wa ra'aitu di sini adalah saudaranya Jonna ya. Kan Jonna wa Jonna dan saudaranya. Kan kalau ro'a ini ya saudaranya Jonna yang artinya yakin ya. Nah, itu ya. Jadi wa ra'aitu saya yakin. Tuh ya, di sini apa? Doanya yakin. Dan saya yakin wal muslimina beserta orang-orang muslim. Nah, di sini wawunya
apa? Wawunya adalah wawu ma'iyah, ya. Wal muslimina. Ya, wal muslimina. Yo. Di sini wawunya adalah apa? Wawu ma'iyah, ya. Nih, di sini ya. Ciri apa namanya? Maf'ul ma itu ada wawu ma'iyah. Ya, saya tuliskan di sini ada wawu ma'iyah. Wawu yang artinya beserta. Ya, nah ini di sini, ya. Itu wal muslimina. Saya yakin dan apa? Juga orang-orang muslim beserta orang-orang muslim, bukan dan, ya. Wal muslimina beserta orang-orang muslimin. Nah, itu. Di sini wawunya bermakna beserta, ya, wawu ma'iyah, ya. Nah, berarti di sini apa? Ya, muslimina ini apa? Nasab, ya. Nasabnya dengan apa? Ya nun, ya. Nasabnya dengan ya nun. Tuh. Karena jadi apa? Maf'ul ma'ah, ya. Kita ingat ciri nasabnya apa? Jamak mudzakkar salim adalah dengan ya nun, ya. Nah, ya, di sini kan jelas, ya. Nih. Jamak nomor 3, ya, jamak mudzakkar salim. Tuh. Ya, una lagi rofa nun, maka nasabnya dengan ya nun, ina, ya. Tuh. Ya, jadi nasabnya dengan apa? Dengan ya nun, ya, muslimina. Rofa muslimuna, nasabnya muslimina. Ini nasab, ya. Nah, menjadi apa posisinya? Maf'ul ma'ah, ya, karena di sini ada wawu ma'iyah, wawu yang bermakna beserta. Mana maf'ul ke-1 ro'a ini wa'dahu, ya. Nah, itu. Maf'ul ke-1 ro'a, hakon maf'ul kedua ro'a, ya. Nah, itu. Jadi kalau yang masuknya jona, jonantu, ya. Berarti maf'ul ke-1 jona, terus maf'ul kedua jona. Tapi yang di sini masuknya ro'a, ya, ro'a itu, ya, ro'a, maka apa? Di sini maf'ul ke-1-nya adalah maf'ul ro'a, ya, sesuai dengan yang merentahnya ro'a. Maf'ul ke-1 ro'a, hakon maf'ul kedua ro'a. Jadi saya yakin, ya, saya yakin dan beserta orang-orang muslimin akan janjinya itu apa? Al-Qur'an, ya, janjinya Al-Qur'an. Hakon itu apa? Hakon itu akan benar, ya, akan nyata, ya. Nah, itu. Jadi sini apa? Maf'ul ke-1 ro'a dan maf'ul kedua ro'a. Jadi barisnya sama-sama nasab. Itulah apa namanya? Isim-isim yang tergabung dalam mansubatul asma yang wajib dinasabkan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Syafri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Sabi Rohim, sekaligus penemu metode segitiga Sabi Rohim cara cepat baca kitab kuning sistem 5 jam, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.